Shalom semua jemaat Tuhan, apa kabar semua? Ya, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita bersama mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon pertolongannya. Bapa di surga, terima kasih kalau kesempatan seperti ini masih ada buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu ini semua adalah anugerah kemurahan Tuhan buat kami. Dan saat kami mau mendengar firman Tuhan, kami mohon Roh Kuduslah yang menolong kami, mengajar kami semua, karena baik hamba-Mu juga jemaat yang mendengar, kami akui keterbatasan kami dalam hal mau mengerti, karena firman-Mu terlalu dalam untuk dipahami. Maka itu kami mohon pertolongannya dari Roh Kudus saja yang menolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, saat-saat ini kita semua, malah seluruh dunia, sedang di dalam ketakutan yang amat sangat berhubung penyakit COVID-19 yang kita tahu telah melanda seluruh dunia. Ya. Ada banyak orang menderita sakit, ya, dan juga ada banyak orang telah mati. Dan karena itu ada ramai yang kehilangan sanak saudara, kehilangan orang-orang terdekat. Dan kita juga tahu bahwa karena penyakit virus ini telah melumpuhkan ekonomi dunia, yang menyebabkan ada banyak syarikat-syarikat yang besar juga tersungkur, dan juga ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan puncak pendapatan, dan di samping itu terkurung oleh karena kawalan pergerakan. Maka kebanyakan orang-orang hidup tinggal lebih banyak masa di rumah. Nah, saya percaya keadaan ini menimbulkan banyak pertanyaan, dan antara pertanyaannya ialah mengapakah dunia ini mengalami wabah ini? Dalam dunia yang modern ini, mengapakah dunia mengalami wabah yang luar biasa dahsyatnya ini? Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa ini virus ini datangnya dari hewan, lalu ada orang yang memakan binatang yang ada virus ini sehingga manusia dijangkiti. Ada yang mengatakan bahwa virus ini adalah produk manusia yang menciptanya dengan tujuan untuk sebagai senjata. Tetapi yang lain, ini adalah hukuman Tuhan terhadap umat manusia. Dan itu sebabnya tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah refleksi berkenaan dengan pertanyaan, apakah COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan? Suatu refleksi, ya, apakah COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan? Nah, untuk kita membahas topik yang begitu berat ini, kita akan bertanya 3 soalan yang saya percaya menerusi pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita lebih dekat dengan jawaban yang kita harapkan berkaitan dengan tema khotbah ini. Nah, 3 soalan tersebut ialah yang pertama, dalam sepanjang sejarah Alkitab, apakah Allah pernah bertindak menghukum manusia? Yang kedua, apakah sebabnya Tuhan bertindak menghukum manusia? Dengan berarti kata melihat
dalam sejarah Alkitab, apakah yang menjadi sebab sehingga Tuhan menghukum manusia? Dan yang ketiga, apakah kemungkinan Tuhan mempunyai alasan yang sama untuk bertindak menghukum manusia? Inilah 3 pertanyaan yang akan kita dekati bersama satu persatu. Nah, yang pertama kita kembali kepada yang pertama tadi. Soalan yang pertama, dalam sepanjang sejarah Alkitab, apakah Allah pernah bertindak menghukum manusia? Ya, dalam sepanjang sejarah Alkitab yang kita baca, khususnya dalam Perjanjian Lama, apakah Allah memang pernah bertindak menghukum manusia? Nah, pertanyaan ini sangat-sangat penting. Karena jika Allah tidak pernah menghukum manusia, maka kita tidak mempunyai dasar untuk kita membuat andaian bahwa COVID-19 ini juga ada kemungkinannya adalah hukuman Tuhan. Ya, jika Allah tidak pernah, dalam catatan Alkitab tidak pernah bertindak menghukum manusia, maka kita tidak akan ada punya dasar sebagai rujukan, apalagi sebagai suatu yang membawa kita berpikir sebagai kemungkinan bahwa Allah menghukum dunia ini dengan COVID-19. Nah, pertanyaan ini, apakah dalam sepanjang sejarah Alkitab Allah pernah bertindak menghukum manusia? Jawabannya ada. Dan banyak kali. Nah, kita akan melihat beberapa saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7. Kejadian 6 ayat yang ke-7 berkata, "Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Di dalam ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Dan ini memang sebelum Allah melakukan hukuman. Ya, dikatakan di sini aku akan. Dan memang tidak hanya aku akan, tapi benar-benar kita membaca dalam cerita itu bahwa memang Allah menghukum umat manusia. Kita juga boleh melihat di dalam Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah-lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan tanah. Di dalam bagian ini juga kita melihat di mana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghukum dengan menurunkan hujan belerang api ke atas kota Sodom dan Gomora, dan juga menunggang balikkan kota-kota. Demikian juga kalau kita melihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 14 ya. 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang.
Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan telah mendatangkan penyakit sampar. Tuhan yang mengirim hukuman ke atas orang Israel dengan penyakit sampar, dan sehingga apa yang dikatakan di sini ada 70.000 orang tewas, mati karena hukuman Tuhan melalui penyakit sampar ini. Jadi pertanyaan yang pertama ini yang kita lihat, saudara-saudara sekalian, yaitu apakah memang Allah pernah menghukum manusia? Dalam sejarah Alkitab kita dapat tahu, dan jawabannya memang, dan itu banyak kali terjadi. Tuhan menjatuhkan hukuman atas manusia. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sebabnya Tuhan bertindak menghukum manusia? Jadi berdasarkan apa yang tercatat dalam Alkitab, Allah bertindak menghukum manusia yang kita baca dalam berbagai peristiwa. Kita ingin tahu, ya, apakah sebabnya Tuhan menghukum? Apa yang menjadi sebab sehingga Tuhan menghukum mereka? Nah, untuk ini saudara-saudara sekalian, kita akan melihat ada beberapa sebab yang sangat jelas yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah karena dosa umat manusia. Karena dosa umat manusia, maka Tuhan menjatuhkan hukuman. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, dan kita melihat itu dari ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan ayat yang ke-7 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Jadi dalam cerita ini, di mana zaman Nuh, Allah telah menghukum dunia ini dengan air bah yang besar, yang menyebabkan dikatakan semua ciptaannya, baik itu manusia, hewan, semuanya itu mati oleh karena bencana banjir besar itu. Dan kita sangat mengerti karena Alkitab ini sangat jelas mengatakan bahwa ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, kejahatan manusia besar di bumi, dan atas sebab itulah Tuhan menghukum manusia dengan air bah yang besar, menghapuskan semua yang hidup, khususnya yang bernapas melalui hidung, ya, semuanya mati oleh karena hukuman Tuhan. Dan ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, kejahatan mereka sangat besar. Kemudian apa lagi? Kita melihat yang kedua, ketika manusia menjadi sombong, ya, ketika manusia menjadi sombong, saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa kesombongan adalah suatu hal yang Tuhan sangat tidak suka. Ya, Allah membenci kesombongan. Ya. Dan sehingga kita melihat, ya, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, dia katakan Tuhan, ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan memang kita melihat bahwa baik penulis Amsal ini mengatakan aku membenci kesombongan, juga Allah sendiri membenci kesombongan, kecongkakan. Dan itu sebabnya kita melihat Tuhan menghukum karena orang-orang yang bersikap sombong. Itu kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Konteks ayat ini adalah
orang-orang pada waktu itu mereka ingin membangun ya selepas maka mereka pikir ya supaya kita tidak berselerak ataupun tidak akan berserak, tidak akan terpancar di bumi. Mereka membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Dan kita melihat apa tujuannya dikatakan dalam ayat yang keempat, Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama. Jadi tujuan mereka membangun menara yang begitu tinggi yang sampai ke langit, dikatakan di sini bahwa marilah kita mencari nama. Dan ini mencari nama ini pasti tujuannya untuk sombong. Mereka membuat sesuatu agar nama mereka itu diingat sebagai orang yang telah membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mereka melakukannya itu dengan tujuan untuk mencari nama, mencari kesombongan, untuk menjadi kesombongan bagi diri mereka sendiri. Dan atas sebab itu kita tahu bahwa Tuhan telah menghukum, mengacau balaukan mereka dengan membuatkan manusia diberikan bermacam-macam bahasa sehingga mereka tidak lagi dapat mengerti, saling mengerti, dan karena itu mereka harus terpancar ke seluruh bumi. Di dalam Tawarik ya, 1 Tawarik pasal yang ke-21 kita juga lihat ayat 1, ayat 3, ayat 7 dan ayat 14 ya, kita lihat. Di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambah rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuan Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu diajarnya orang Israel. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Raja Daud dibujuk oleh iblis untuk menghitung berapa banyak orang Israel yang ada. Nah, mungkin kita tertanya, apa sebabnya Tuhan menghukum? Kan Daud hanya mengira berapa banyak rakyatnya. Tapi sebenarnya ada motif di situ, bukan sekadar menghitung berapa banyak besar jumlah rakyatnya, tetapi itu juga menjadi alasan untuk Daud sombong. Bila dia merasa bahwa saya seorang raja yang besar, dan dia melihat bahwa jajahan atau negaranya yang begitu besar, dan dia lupa bahwa yang menyebabkan dia dapat menjadi raja atas negara Israel dengan banyaknya penduduk itu bukan karena dia, tetapi itu karena Tuhan. Dan kita melihat oleh karena Daud sombong, apa yang terjadi? Tuhan telah menghukum bangsa Israel melalui penyakit sampar, dan dikatakan pada waktu itu tewas atau matilah orang Israel 70.000 orang mati. Nah, saudara-saudara sekalian, menerusi 2 ayat ini, sebenarnya kita masih boleh melihat banyak ayat, tetapi cukup untuk kita lihat 2 ayat ini untuk menyatakan bahwa kesombongan adalah dosa yang begitu keji di mata Tuhan, dan sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel ya karena dosa kesombongan. Jadi kesombongan juga adalah menjadi salah satu dosa yang membuatkan Tuhan pernah di dalam sejarah umat manusia yang kita lihat dalam Alkitab, Tuhan menghukum manusia. Yang ketiga, apakah menjadi sebab Tuhan menghukum manusia? Bila kita lihat dalam sejarah Alkitab, ketiga adalah karena
dosa seks. Itu kita boleh lihat saudara-saudara sekalian dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 4 dan 5. Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengebung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca seluruh konteks ayat ini, kita dapat tahu bahwa ada dua malaikat yang menumpang di rumah Lot ya pada waktu itu. Dan dua orang itu adalah malaikat Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa pada malamnya orang-orang baik laki-laki orang-orang laki-laki dari kota Sodom, baik yang muda sampai yang tua, dikatakan dari muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali. Berarti semua laki-laki, muda, tua, tiada yang terkecuali, semua datang mengebung rumah Lot. Dan apa yang mereka katakan? Mereka berseru berkata, di manakah orang yang datang ke rumahmu malam ini? Bawalah mereka supaya kami, bawalah kepada kami supaya kami pakai mereka. Mereka tidak mengatakan bawa keluar orang yang menumpang di rumahmu supaya kami bunuh atau kami bagaimana, pukul atau bagaimana. Mereka tidak akan mengatakan demikian, tapi mereka mengatakan supaya kami pakai mereka. Ini berkaitan dengan seks. Yang malaikat yang datang itu, saya pasti mereka tidak tahu itu adalah malaikat. Kalau malaikat pasti mereka tidak akan berani. Tetapi saya percaya mereka mungkin ada pikiran bahwa yang datang itu yang manusia dan juga laki-laki. Karena saya rasa dan melihat bahwa itu sepertinya lebih ke sana, Dan sehingga laki-laki semua datang mengatakan, bawalah orang itu keluar, kami akan pakai dia. Dan itu menandakan bahwa orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini mempunyai keinginan seks yang sudah sangat rusak. Sudah sangat rusak. Mereka sudah terlalu berdosa dalam kehidupan seks, sehingga mereka sanggup melakukan apa saja, termasuk memakai laki-laki dengan laki-laki, Dan sehingga apa yang terjadi? Tuhan menghukum orang-orang di Sodom dan Gomora atas sebab dosa seks. Kemudian apalagi dalam sejarah Alkitab, apalagi peristiwa di mana Tuhan menjatuhkan hukuman kepada manusia, itu adalah ketika dosa pemimpin-pemimpin. Apabila pemimpin berdosa. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Keluaran 32 ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Sebenarnya konteks ayat ini adalah ketika Musa naik ke atas gunung Sinai dan orang-orang Israel di bawah pimpinan Harun, mereka ada di kaki gunung itu. Dan oleh karena sudah lama mereka menunggu, dan maka ada pikiran yang lain bahwa baik kita membuat patung lembu emas untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Dan pada waktu itu Harunlah yang menjadi ketua karena Musa sedang ada di atas gunung Sinai.
Tetapi ketika orang-orang Israel meminta atau mencadangkan supaya patung lembu emas itu dibuat, kita melihat Harun tidak membantah. Tidak juga dikatakan dia takut sehingga dia ikut apa yang mereka katakan. Tetapi dia ikut apa yang dicadangkan. Dia seorang pemimpin. Tetapi dia tidak dapat memimpin dengan baik ketika bangsa itu mula sesat, mula memikirkan hal-hal yang tidak patut, mau menyembah berhala. Tetapi Harun tidak berbuat apa-apa, sebaliknya dia ikut apa yang dikatakan oleh rakyat dan dia buat patung emas itu, dan akibatnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Juga kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 14. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi Eli adalah imam dan dia punya 2 orang anak yang juga imam. Tetapi kedua anaknya yang imam ini tidak membawa diri, tidak berlaku sebagai seorang imam. Mereka melakukan penindasan. Mereka juga mengambil kesempatan atas perempuan-perempuan yang datang ke tempat ibadah, dan sehingga Tuhan membenci dosa pemimpin agama ini, yaitu Imam Eli dan 2 orang anak. Dan sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka juga semua mati, termasuk Eli juga dihukum oleh Tuhan, anaknya juga mati di medan perang. Dan tabut perjanjian Tuhan juga ditawan oleh musuh. Dan ini juga sebagai tanda yang jelas bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel ketika pemimpin-pemimpin tidak lagi melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, jadi kita melihat dalam pertanyaan yang kedua ini, apakah yang menjadi sebab Tuhan menghukum dunia? Kita melihat itu ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita pergi kepada pertanyaan yang ketiga. Apakah kemungkinan Tuhan mempunyai alasan yang sama untuk bertindak menghukum manusia? Apakah Tuhan mempunyai alasan yang sama untuk bertindak menghukum manusia? Nah, saudara-saudara, pertanyaannya ialah apakah dosa-dosa yang menyebabkan Tuhan menghukum manusia yang kita lihat dalam catatan Alkitab? Apakah dosa-dosa, kita lihat tadi ada 4 itu, yang menyebabkan Tuhan telah menghukum umat manusia itu berlaku sekarang ini? Apakah dosa-dosa itu memang pada masa ini juga sedang berlaku, ya, sedang menjadi-jadi? Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua sedia maklum. Kita boleh melihat dengan mata kita, kita boleh menilai bagaimana keadaan manusia dewasa ini. Dosa kejahatan manusia semakin menjadi-jadi dan semakin berleluasa. Semakin dunia kita ini semakin tua atau semakin lama usia bumi ini, kita melihat semakin menjadi-jadi dosa dan kejahatan manusia. Itu reality, saudara-saudara sekalian. Kita melihat dosa umat manusia semakin menjadi-jadi. Kejahatan manusia sangat-sangat luar biasa. Ya. Kita melihat jenayah-jenayah semakin menjadi-jadi. Juga ada banyak jenayah-jenayah, jenis-jenis cara-cara kejahatan-kejahatan yang baru terus menjadi, ya, atau
kita lihat ada di bumi sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Kejahatan jenayah, sebagaimana saya katakan, pengguguran bayi juga semakin menjadi-jadi. Ada banyak bayi-bayi yang digugurkan, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Malah di beberapa negeri di Amerika sudah membenarkan, juga ada di negara-negara lain, sudah membuat undang-undang bahwa pengguguran bayi itu legal, diperbolehkan. Kita melihat dosa ini sudah menjadi-jadi. Bagaimana membunuh bayi yang tidak berdosa ini tidak lagi dilihat sebagai kesalahan, tidak lagi dilihat sebagai dosa, justru dibenarkan, diperbolehkan. Siapa yang mau menggugurkan silakan boleh. Sampai sekejam itu, sampai sejahat itu umat manusia dewasa ini. Pembunuhan juga kita mendengar ada banyak kejadian-kejadian pembunuhan. Pembunuhan malah di dalam keluarga juga terjadi. Ada banyak, ya. Juga kita lihat rasuah, ya, korupsi semakin menjadi-jadi. Ya. Di banyak negara, hampir seluruh dunia ada saja amalan korupsi itu menjadi gaya hidup. Malah kegiatan korupsi ini semakin berani. Kalau dahulunya orang katakan korupsi itu dilakukan di bawah meja, berarti dilakukan secara tersembunyi. Tapi sekarang korupsi itu sudah dilakukan di atas meja, terang-terangan. Malah negara-negara, ya, kita melihat korupsi sudah terlalu biasa dilakukan. Ya, bagaimana orang-orang besar begitu cepat kaya? Dari mana kekayaan mereka dapat? Kalau berdasarkan gaji mereka, mereka tidak akan secepat kaya sebegitu. Dan mereka tidak mungkin punya harta yang begitu banyak. Semuanya itu karena korupsi. Itu terjadi di mana-mana, di seluruh lapisan masyarakat. Dan itu bukan karena kekurangan. Orang melakukan rasuah bukan karena dia kekurangan lalu dia melakukan itu. Itu sudah menjadi suatu dosa kebiasaan. Satu kecenderungan mau mendapat lebih tanpa ambil kira soal apakah caranya itu halal atau tidak. Itu kita lihat sangat berleluasa terjadi. Keganasan dalam rumah tangga juga begitu terjadi sekarang ini. Dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya ada memberitahu bahwa pada waktu PKP ini, ya, sebelum sampai 3 minggu, ya, PKP berjalan, ya, sudah ada laporan mengenai keganasan rumah tangga, kenaikannya sampai 14%. Dan pasti sekarang ini sudah jauh lebih meningkat. Ya, kita tidak ada datanya, tapi saya percaya itu ada. Ya, oleh karena tekanan dan sebagainya, ada banyak penganiayaan, ada banyak keganasan dalam rumah tangga. Ya, dan itu sudah menjadi seperti fenomena yang biasa terjadi, keganasan dalam rumah tangga. Dan itu kalau keganasan terjadi dalam rumah tangga itu adalah keganasan yang berlaku dengan orang-orang yang terdekat, dengan orang-orang yang ada pertalian darah dan sebagainya. Dan saya percaya itulah satu dosa yang sangat keji yang semakin menjadi-jadi.
Dari aspek kesombongan juga, kalau kita lihat apakah dunia kita sekarang ini juga sudah sangat nampak ketara sombongnya. Jawabannya iya, Anda juga tahu. Ya, saudara-saudara, sekarang kita melihat bagaimana dunia ini bersaing dari segi apapun, bersaing dari segi ekonomi, bersaing dari segi senjata, bersaing dari segi teknologi. Ya, semua penuh persaingan. Mengapa bersaing? Karena mereka ingin bila mereka kuat ekonomi, mereka dapat menguasai negara-negara yang lemah. Dan itu menjadi alasan mereka untuk sombong, baik dari segi ketenteraan, baik dari segi persenjataan, baik dari segi teknologi. Ya, orang berlomba-lomba, negara yang satu dengan negara yang berlomba-lomba, ingin menjadi siapa yang lebih hebat. Dan tidak sekadar mau tahu siapa yang lebih hebat, tapi pasti akhirnya itu memberikan kesombongan. Karena mereka merasa mereka lebih hebat dari yang lain, maka kesombongan itu sangat dekat dengan hati mereka. Juga dalam bidang pendidikan, semua orang belajar, ya memang semua orang belajar, tidak sekadar belajar, tapi berlomba-lomba untuk lebih pandai daripada orang lain. Ya, saya ingat waktu saya masih waktu saya remaja. Pada waktu itu kalau kami ada ujian, ya tes di sekolah, dan apabila result keputusan ujian itu sudah keluar, yang biasanya orang tanya ialah apakah kamu lulus. Itu yang biasa ditanya, apakah kamu lulus? Ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, orang tidak akan tanya apakah kamu lulus. Yang orang tanya berapa E kamu dapat, berapa A kamu dapat. Mengapa perubahan pertanyaan dari apakah kamu lulus dengan berapa E kamu dapat? Karena itu menyatakan suatu persaingan. Orang berlomba-lomba mau mendapat, tidak sekadar mau lulus, tapi mau dapat E banyak. Ya memang baik saja karena supaya mereka dapat peluang yang lebih bagus untuk melanjutkan studi. Tapi di samping itu juga memberikan hal itu akan juga membuat rasa bangga dan sombong, ya, baik orang itu sendiri maupun ibu bapak yang bangga sombong dengan prestasi anaknya. Kesombongan itu akan boleh menjadi. Ya. Tidak hanya itu, saudara-saudara, dalam segala bidang kita melihat kesombongan itu ada. Termasuk gereja. Bersaing satu gereja dengan satu gereja, saling menginjak, saling merendahkan, antara teologi siapa yang lebih benar, sana yang salah, dan dihentam. Gereja-gereja berlomba-lomba siapa lebih banyak jemaahnya, ya siapa yang lebih besar gedungnya, siapa yang berjaya membangun mega church. Dan pendeta-pendeta ini juga seperti sudah jadi selebriti, ya. Siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih populer, malah ada rankingnya. Ya, ini pendeta nomor 1 ya dalam ranking nomor. Ya, kenapa itu ada? Ya, semuanya itu menjurus kepada kesombongan. Juga dari segi dosa seks, bagaimana dengan dunia sekarang dalam soal dosa seks? Oh, jelas. Dosa seks juga tidak ketinggalan, juga semakin menjadi-jadi. Ya, tidak ada lagi batasnya. Sudah melintasi segala batas-batas norma, batas-batas tata tertib, batas-batas agama, malah juga semua tidak ada lagi.
karena semuanya tidak lagi diperhatikan oleh manusia. Oleh karena suatu kecenderungan ke arah seks yang begitu menggebu-gebu, yang dilampiaskan di dalam segala bentuk. Baik dalam pergaulan bebas, kita melihat itu pergaulan bebas. Kita dapat bezakan 30 tahun yang lalu bagaimana perkawinan diadakan. Ya. Dan sekarang kita melihat bagaimana ada banyak mereka hidup bersama tanpa ikatan apa-apa. Tapi mereka sudah hidup sebagai suami istri. Malah punya anak. Ya. Mereka tidak mau menikah. Dan mereka juga tidak hanya punya hubungan dengan satu orang, mereka punya hubungan dengan banyak orang. Ya, baik lelaki dengan banyak perempuan, perempuan dengan banyak laki-laki. Itu sudah menjadi hal yang biasa, ya. Dosa-dosa yang demikian. Seks songsang. Ya. Seks yang sudah liar, seks yang sudah rusak juga semakin menjadi-jadi. Kita melihat ada banyak kegiatan, contoh lesbian, ya, homoseks, transgender, dan banyak lagi. Tidak dapat disebut karena terlalu banyak term-term, istilah-istilah yang khusus untuk dosa-dosa tertentu berkaitan dengan seks. Terlalu banyak. Itu menyatakan dunia kita begitu rusak, sangat rusak berkaitan dengan seks. Sumbang makram juga satu biasa. Dalam satu keluarga mereka hidup sebagai suami istri. Sudah menjadi perkara normal untuk beberapa orang. Sampai begitu sekali. Dan akibat dari pergaulan bebas yang begini, itulah yang tadi, pengguguran bayi juga banyak. Ada banyak bayi yang tidak berdosa digugurkan, mereka mati. Saudara-saudara sekalian, bila kita melihat catatan Alkitab, sebab-sebab mengapa Tuhan menghukum manusia, dan kita bandingkan dengan keadaan dunia sekarang, saudara-saudara sekalian, kita dapat katakan bahwa Allah mempunyai sebab yang kokoh untuk bertindak menghukum manusia, termasuk lewat COVID-19. Sekali lagi saya katakan, jika kita melihat dalam catatan Alkitab, sebab-sebab apakah Tuhan menghukum manusia, dan kita melihat apakah dosa-dosa pada zaman ini, ya, yang dilakukan oleh manusia juga ada sama dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia yang dalam kita lihat dalam Alkitab, yang karena dosa-dosa itu Tuhan menghukum. Berdasarkan itu, saudara-saudara sekalian, kita dapat katakan bahwa Allah mempunyai sebab yang kokoh untuk bertindak menghukum manusia, termasuk lewat COVID-19. Saudara-saudara sekalian, apakah yang sebagai respon kita terhadap ini? Apa yang kita lakukan? Saya percaya apa yang harus kita lakukan ialah manusia harus bertobat. Manusia tiada pilihan selain bertobat. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 2 dan 3. Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu
dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apabila kamu menyadari dosa, kamu merendahkan hati, kamu bertobat, kamu berbalik kepadaku, maka firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa apa yang perlu dunia lakukan ialah kita bertobat. Bertobat dari segala kejahatan, berdosa ya dengan begitu teruk sekali. Kita perlu bertobat dari kesombongan. Kita perlu bertobat dari seks yang sudah di luar batas. Kita juga sebagai pemimpin juga harus bertobat. Jadilah pemimpin yang baik, baik pemimpin negara. Namanya pemimpin dimanapun dia pemimpin, termasuk kita yang sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja. Kita semua harus bersama bertobat. Itu saja pilihan kita. Atau kita harus terpaksa menunggu sampai kemarahan Tuhan surut. Saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini. Marilah kita melihatnya dari sudut iman kita. Marilah kita bertanya, apakah kemungkinan COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan? Dan berdasarkan sejarah Alkitab dan firman Tuhan yang kita lihat, kita dapat katakan bahwa Tuhan mempunyai alasan untuk menghukum. Karena dunia sekarang ini tidak lebih baik daripada orang-orang yang dalam sejarah Alkitab yang pernah dihukum oleh Tuhan. Malah saya berani katakan, dosa-dosa manusia sekarang ini, baik dari segi dosa, dari segi kejahatan dosa, baik dari segi kesombongan, baik dari segi dosa seks, baik dari segi dosa kepimpinan, itu sudah terlalu teruk dan bosan. Marilah kita semua kembali kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri. Marilah kita bertobat. Karena Tuhan berjanji akan memulihkan kita dan akan menyayangi kita kembali. Tuhan memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan. Marilah simpan dalam hati, renungkanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.